Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di tempat tidur, Su Yi mengangkat King Wan dan menempatkannya dalam posisi duduk, sementara dia duduk di belakangnya, dengan tangan terkepal, dengan lembut menekan punggung King Wan yang ramping. Tiba-tiba, segel rahasia muncul di antara telapak tangan dan jari Su Yi, dan bersama dengan pikiran spiritualnya, segel itu mengalir ke tubuh King Wan. Ini adalah teknik rahasia jiwa, yang disebut tanda roh kecil. Ambil arti dari setiap detail. Di bawah teknik rahasia ini, Anda dapat melihat segala sesuatu yang tidak normal dalam tubuh dan jiwa biksu. Waktu terus berjalan. Indera spiritual Su Yi seperti tentakel tak terlihat, merasakan setiap inci tubuh King Wan. Setelah minum teh, Alis Su Yi juga menunjukkan sedikit kelelahan. Sebutir pasir bisa menyembunyikan dunia. Mengapa saya tidak dapat menemukan tempat yang aneh? Su Yi mengerutkan kening. King Wan mengalami koma yang aneh selama 2 bulan terakhir. Tanpa diduga, ketika Su Yi melakukan penginderaan dan wawasan, dia tidak menemukan hal yang aneh. Mungkinkah kekuatan yang saya gunakan jauh lebih rendah daripada kekuatan rahasia yang tersembunyi di tubuh King Wan, sehingga saya tidak dapat mendeteksinya? Su Yi merenung. Tao memiliki ukuran, dan kultivasi memiliki kekuatan. Ada juga kekuatan tinggi dan rendah. Sama seperti jika karakter di kerajaan dengan sengaja menyembunyikan sosok mereka, karakter di bawah kerajaan pasti tidak akan bisa merasakannya. Ini membuat Su Yi bertanya-tanya, bahkan jika dia sekarang telah berkultivasi ke kesempurnaan agung dari alam neter misterius, jika semacam kekuatan rahasia yang tersembunyi di tubuh King Wan jauh melampaui alam ini, maka gunakan cara biasa untuk merasakan, ditakdirkan untuk menjadi apa-apa. Kalau begitu coba kekuatan pedang 9 neraka. Setelah ragu beberapa saat, Su Yi akhirnya membuat keputusan. Dia tidak menggunakan nafas pedang 9 penjara sebelumnya, karena King Wan belum menjadi kaisar, dan dia khawatir sedikit kecerobohan akan menyakiti King Wan. Tapi sekarang, dia tidak peduli. Kondensat. Mengambil napas dalam-dalam, Su Yi mengeluarkan seberkas pemikiran spiritual, memadukannya ke dalam napas yang sangat kecil dari pedang 9 neraka, dan kemudian dengan hati-hati merasakannya di tubuh King Wan. Hanya dalam sekejap, tubuh halus King Wan bergetar hebat, dan di lubuk jiwanya, sebuah totem misterius muncul. Dia terlihat seperti mata dingin yang aneh. Tentu. Su Yi diam-diam berkata, tanpa ragu-ragu, dia menggunakan nafas pedang 9 penjara sebagai panduan untuk menekan totem jejak. Totem yang ditandai menolak seperti kehidupan. Tapi Su Yi tidak punya rencana untuk berhenti. Jika Anda tidak menekan totem jejak ini, King Wan akan terpengaruh oleh dewa kecil itu kapan saja. Kota. Su Yi menggunakan kekuatan jiwanya dengan seluruh kekuatannya, dan menggunakan nafas pedang 9 penjara untuk menekan totem jejak. Sementara itu, jauh di dalam bintang. Sial, seseorang menekan jejak jiwa dari separuh diriku yang lain. Wanita dengan rok biru mengatupkan giginya, matanya penuh cahaya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba menekan kelainan ini. Tapi pada akhirnya sia-sia. Jangan berjuang lagi. Begitu jejak jiwa terluka, kamu juga akan menderita. Di dalam panci perunggu di haluan perahu, terdengar suara khawatir Jiu Yao, dan aku berani menyimpulkan bahwa penjaga itu pasti telah menembak, dia khawatir separuh lainnya akan ditembak. Terpengaruh olehmu, jadi gunakan cara untuk mencoba memenjarakan jejak jiwa suci itu. Wanita berbaju hijau itu gemetar hebat dan terengah-engah. Tidak sampai setengah suara dia pulih sedikit demi sedikit, dan berkata dengan getir, tidak ada gunanya bagiku untuk berjuang, kekuatan yang digunakan oleh pihak lain terlalu menakutkan, dan dalam satu jatuh menukik, jejak jiwa dari separuh tubuhku yang lain ditekan. Petik 2. Jiu Yao buru-buru meyakinkan, gadis, aku sudah bilang sebelumnya bahwa pihak lain tidak bisa mengacaukannya, kamu, bahkan jika kamu kalah, kamu masih bangga. Wanita berbaju hijau. Anda juga melihat bahwa penonton tidak menghancurkan jejak jiwa,
yang cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain memiliki hubungan dekat dengan separuh lainnya, yang juga merupakan hal yang baik. Jiu Yao berkata, paling tidak, akan ada konflik di masa depan, dan pihak lain tidak akan kejam jika mereka memikirkan wajah separuh lainnya. Tentu saja, yang terbaik adalah itu. Konflik seperti itu tidak pernah terjadi. Wanita berbaju hijau itu mau tidak mau meletakkan tangannya di dahinya, terlihat sangat malu, dan berkata, Paman Jiu Yao, kamu telah berubah. Jiu Yao berkata, berubah. Wanita berbaju hijau menggertakkan giginya dan berkata, iya. Tidakkah kamu sadar bahwa ketika kamu berbicara tentang penonton itu, kamu seperti ketakutan, dan kamu sudah pulang? 9 lampu. Dia batuk kering, dan berkata dengan nada rumit, itu karena kamu tidak mengerti betapa buruknya seorang penonton, dia. Sebelum dia selesai berbicara, wanita berbaju biru itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, tidak peduli seberapa kuat dia sekarang adalah reinkarnasi, dan dia adalah basis kultivasi Xuan Yujing. Kenapa kamu begitu takut padanya, Paman Jiu? 9 lampu terdiam. Wanita berbaju hijau itu tercengang, dan sepertinya merasa kata-katanya agak berat, dan berkata, Paman Jiu Yao, aku baru saja tersesat dan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan. Saya juga tahu siapa Guanzu itu. Jangan khawatir, bahkan jika saya bertemu dengannya, saya akan berusaha untuk tidak bertentangan dengannya. Oke, bagaimana mungkin aku tidak mengerti temperamenmu? Jiu Yao tampak sangat dermawan dan berkata, namun, tidak cukup tidak ada konflik, Anda harus menghormati dari hati, dan tidak boleh ada yang meremehkan. Wanita berbaju biru itu menggerakkan bibirnya dan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Paman Jiu Yao dapat mengabaikan tuannya, tetapi bagaimana dia bisa berbicara tentang tuannya, seperti orang lain? Apa yang terjadi antara dia dan tuannya yang membuatnya seperti ini? Di paviliun di kedalaman meteorit abis, Sui membaringkan King Wan, yang sedang tidur nyenyak, dan menutupinya dengan selimut. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan menghela nafas panjang. Ini sebenarnya jejak alami jiwa. Tampaknya asal-usul King Wan memang tidak sederhana. Sui diam-diam berkata. Dan kelompok ini disebut ras spiritual bawaan. Namun, ini semua hanyalah rumor, dan catatannya tidak jelas. Sui telah hidup selama 108.000 tahun di kehidupan sebelumnya, dan dia belum pernah melihat satu kasus pun. Selain itu, saya belum pernah mendengar tentang kelompok etnis kuno seperti ras roh bawaan dalam beberapa tahun terakhir dari alam bintang Xuan Huang. Tapi sekarang, di lubuk hati King Wan, ada tanda lahir yang sangat aneh, yang mengejutkan Sui dan sepenuhnya menyadari bahwa asal-usul King Wan sangat istimewa. Untungnya, nafas pedang 9 penjara dapat memenjarakan jejak jiwa seperti itu, jika tidak, dimanapun King Wan disembunyikan, saya khawatir hari kecil akan datang ke pintu. Sui mengeluarkan sebotol anggur, meminumnya, lalu berjalan keluar ruangan. Saudara Sui, bagaimana kabar King Wan? Wen Lingsui dan Cha Jin langsung menyapa mereka. Sui tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ayo pergi ke perjamuan. Ketika teman lama bertemu, mereka seharusnya bahagia. Segera, di bawah bimbingan Ning Siji, perjamuan mewah diatur. Semua orang mengobrol dan tertawa, dan suasananya hangat dan harmonis. Wen Lingsui, Cha Jin, Wen Xinzhao, A Chang dan wanita lainnya, serta teman lama seperti Yuan Heng, Ying Ke, Gekian, Tao Qingshan, Del. Sudah hampir 1 tahun saya tidak bertemu, dan perubahan pada setiap orang tidak besar. Tapi Sui penuh emosi. Tanpa dia, perubahan yang terjadi padanya tidak diragukan lagi terlalu besar. Namun, semakin sering terjadi, ketika dia bergaul dengan Wen Lingsui dan yang lainnya, Sui merasa cukup tenang dan nyaman di dalam, merasakan semacam kelembutan. Ini tidak ada hubungannya dengan ketenaran dan kekayaan, dan tidak ada hubungannya dengan dunia. 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan. Sui berbicara tentang tujuan kembali ke benua Changqing kali ini. Dia berencana untuk membawa semua orang pergi, memasukkan mereka ke dalam benih Changqing,
dan membawa mereka ke gurun besar. Bahkan jika badai di kedalaman langit berbintang datang di masa depan, di bawah pengaturannya, semua orang akan diatur di tempat yang aman sebelumnya. Jika mereka dibiarkan tinggal di benua Changqing, kemungkinan besar berbagai kecelakaan akan terjadi. Tentu saja, Su Yi tidak mengatakan alasan ini untuk menghindari mereka mengkhawatirkannya. Masalah ini segera diselesaikan. Saudara Su Yi, beberapa hari yang lalu, Kaisar Xia datang ke meteorit sekali untuk menanyakan apakah ada berita tentang Anda. Tiba-tiba, Wen Lingsui berbicara dengan suara yang renyah. Su Yi terkejut dan berkata, "Untuk apa dia di sini?" Ning Siji berkata dari samping, "Mengetahui bahwa Anda tidak ada di sana, Huang Xia pergi tanpa mengatakan apa-apa, tetapi saya pikir dia menghadapi sesuatu yang sulit, dan ucapan serta perilakunya agak khawatir dan tidak bahagia." Cha Jin juga menambahkan dengan lembut, "Pada saat itu, Qingwan menderita penyakit aneh itu, dan kami tidak bertanya lagi." Memikirkannya sekarang, dengan otoritas dan prestise Kaisar Xia, kecuali jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan mengambil inisiatif untuk datang mengganggu Anda. Su Yi sedikit mengangguk dan berkata, "Omong-omong, aku juga berteman dengan Kaisar Xia, kali ini kita harus pergi menemuinya, dan melihat kapan dia nyata. Dalam masalah, bantu saja dia." Keesokan paginya, setelah bangun dari tempat tidur Cha Jin, Su Yi mulai bergerak, menempatkan semua orang di benih Changqing dan meninggalkan jurang meteorit. Hanya dalam waktu setengah jam, sosok Su Yi muncul di luar kota Jiuding, ibu kota Kekaisaran Daxia. Kota Jiuding. Sebagai ibu kota Kekaisaran Daxia, kota ini pernah diinjak-injak. Sekarang, dalam waktu kurang dari setahun, kota ini telah dipulihkan dan ramai. Dan di pusat kota Jiuding, sebuah patung batu baru dibangun. Patung batu tingginya 99 kaki, dan sosoknya lurus dan lurus. Itu adalah patung yang dibangun oleh keluarga kerajaan Daxia untuk Su Sixian. Dikatakan bahwa lebih dari 1000 pengrajin terampil dipekerjakan. Di bawah kepemimpinan puluhan master pemurnian, butuh waktu hampir 1 bulan. Hanya untuk membuat patung seperti itu, bisa dikatakan hidup dan penuh pesona. Saya juga telah mendengar bahwa patung setinggi 99 kaki ini terbuat dari pembuluh darah spiritual yang paling langka, dan Xia Huang saat ini mengumumkan dekret bahwa setiap pertengahan musim gugur, dia secara pribadi akan memimpin keluarga kerajaan akan membungkuk ke patung Su Banxian untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Su Banxian. Su Exiled Immortal adalah mitos kontemporer benua Changqing, dan dia pantas diperlakukan seperti ini. Di dekat patung batu, banyak biksu dari seluruh dunia datang ke sini dengan kagum, melihat patung dari kejauhan, semuanya dipenuhi dengan kekaguman dan pemujaan. Bahkan suara percakapan menjadi kecil dan serius. Oh, apa bedanya mendirikan patung untuk orang hidup dan kuil untuk setan, sungguh absurd. Tiba-tiba terdengar cibiran. Ada keributan di lapangan, dan orang-orang melihat ke atas. Itu adalah seorang pria berjubah putih, dengan wajah seperti mahkota batu giok, dan pedang kuno miring di punggungnya. Siapa kamu sehingga tidak menghormati Su Xian? Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berteriak marah. Boom! Mata pria berjubah putih itu bersinar, dan niat pedang yang mengerikan menyebar darinya. Semua orang di sekitarnya ketakutan, dan beberapa biksu spiritual juga ketakutan setengah mati. Pria tua berjubah abu-abu itu tersungkur dan jatuh ke tanah, tampak pucat, terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. Lapangan itu sunyi. Pria berjubah putih menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, "Tidak ada gunanya bagiku untuk peduli pada kalian orang biasa." Dia hendak pergi ketika sebuah suara berat terdengar. Ketika dia berbicara, dia adalah pria parubaya yang kekar. Semua orang di lapangan setuju dan setuju. Pria berjubah putih itu berhenti, sedikit mengernyit, matanya menyapu kerumunan, dan dia mendengus dingin, "Kamu berani memberitahuku, di mana yang disebut Immortal Sushi?" Suara bagi penonton. Semua orang saling berpandangan,
Tidak ada yang bisa menjawab. Melihat ini, pria berjubah putih itu mencibir dan hendak mengatakan sesuatu. Seorang pelayan tua datang dan berbisik, "Tuan, gadis suci masih menunggu di Gunung Tianmang, kita harus bergegas untuk bertemu." Pria berjubah putih itu melambaikan tangannya, "Tunggu." Berbicara, dia datang langsung ke patung batu, mengangkat jarinya ke patung batu, melirik semua orang, dan berkata dengan bangga, Dengar, namaku Lin Kong, dan aku berasal dari Ming Kong Realm. Jika ada yang melihat Susixian ini, katakan padanya bahwa selama dia punya nyali untuk bertarung denganku, aku akan membiarkannya. dia memiliki 3 pedang. Jangan biarkan dia mati. Setelah mengatakan itu, sosok pria berjubah putih itu melintas, seperti pelangi yang bergegas ke langit, menembus udara. Hanya suaranya yang arogan bergema di area ini untuk waktu yang lama. Lapangan itu sunyi. Lin Kong. Siapa pria ini? Beraninya dia begitu sombong? Di kerumunan, Sui Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap pria berjubah putih yang menerobos udara, dan kemudian melihat patung batu itu. Mendirikan patung untuk orang hidup memang agak populer, tetapi dari sini, Anda juga dapat melihat niat Kaisar Xia. Sambil berbisik, sosok Sui Yi diam-diam menghilang. Gunung Tianmang. Tempat keluarga kerajaan Daxia bercokol. Di sebuah aula, suasananya sangat membosankan. Anda dapat yakin, saya bersumpah bahwa King Yuan tidak akan pernah membiarkan dia menderita keluhan apapun setelah saya kembali ke klan bersama saya. Pu Surong berkata lembut. Dia pendiam, dengan sedikit kegembiraan di alisnya. Xia Huang akhirnya melepaskan, mengatakan bahwa selama putrinya Xia King Yuan bersedia, dia akan diizinkan untuk mengikutinya kembali ke klan Rubah Bulan Ungu untuk berlatih. Ini sangat jarang terjadi di Pu Surong. Tidak jauh dari situ, Xia Huangku duduk di sana, tampak sedikit kuyu dan lelah. Untuk terlibat lagi, saya bersedia melakukannya. Xia Huang menghela nafas pelan, mengangkat tangannya dan mengusap kepala Xia King Yuan, dan berkata dengan lembut, dalam analisis terakhir, ayahku yang terlalu tidak kompeten. Pada akhirnya, sikapnya muram dan dia tersesat. Xia King Yuan merasa tertekan untuk sementara waktu. Tidak jauh, Pu Surong mengerutkan kening, dan segera menghela nafas, berkata, Xia Yunjing, kamu terbiasa melihat angin kencang dan ombak, kamu harus sangat jelas, bahkan jika kamu adalah penguasa Daxia. Tapi kamu tidak bersamaku. Kesenjangan antara klan Moon Fox tidak kurang dari perbedaan dunia. Orang-orang, kamu harus menerima kenyataan, King Yuan telah tumbuh dewasa. Jika dia tinggal di benua cangking kecil ini untuk berkultivasi, itu hanya akan mengubur bakat dan bakatnya. Kamu seharusnya tidak berharap King Yuan sepertimu sepanjang hidupnya, dan hanya bisa tinggal di dunia kecil ini kan? Xia Huang terdiam, tangannya di lengan bajunya terkepal erat. Kata-kata ini tampak tulus, tetapi di dalam dan di luar kata-kata itu, ada rasa superioritas. Mungkin kamu pikir aku jahat, tapi aku mengatakan yang sebenarnya, aku. Melihat Pu Surong terjadi, Xia King Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jangan katakan itu, aku telah berjanji untuk pergi bersamamu, mengapa kamu masih mengejek dan menyerang ayahku? Gadis itu marah. Pu Surong buru-buru berkata, oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Lakukan yang terbaik, dan aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Kata-kata itu seperti guntur, bergema di seluruh istana. Pu Surong tercengang dan berkata, Anda dapat yakin. Itu adalah seorang pria berjubah piton, berdiri di sana, tampak sembrono. Wajah Xia Yunjing tiba-tiba menjadi muram dan jelek. Xia King Yuan juga marah. Pu Surong diam-diam berteriak keras, dan memarahi, Yukue, tahan dirimu. Ini bukan tempat di mana kamu bisa sombong. Suara dan suara. Pu Yukue, seorang pria berjubah piton, tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, memem, saya mengerti gelombang-gelombang. Xia Huang tersenyum sedikit enggan dan berkata, selama kamu baik-baik saja, aku akan merasa nyaman.
Tidak masalah jika kamu kembali untuk melihatku di masa depan. King Yuan, ayo pergi. Pu Surong tidak mau berlama-lama lagi, jangan-jangan akan banyak mimpi di malam hari dan kecelakaan akan terjadi lagi. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, Nona King Yuan, jika Anda terpaksa, katakan saja. Hari ini adalah hari Raja Laozi ada di sini, jadi saya tidak bisa memaksa Anda. Sebuah kalimat ringan dan berkibar bergema dengan jelas di aula. Xia Yunjing tiba-tiba bersemangat, suara ini terlalu akrab baginya. Xia King Yuan tercengang, menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Apakah itu? Dia. Wajah cantik Pu Surong tiba-tiba berubah, dan dia berbalik untuk melihat. Tiba-tiba, entah kapan, sosok tegap muncul, mengenakan jubah hijau, keluar dari debu. Ini Su Yi. Pu Surong telah sangat menderita di bawah tangan Su Yi, bagaimana mungkin dia tidak menyadari kekuatan pemuda ini? Dan EBSP, apakah kamu berlari liar di sini? Matanya jenaka, dengan sedikit rasa dingin. Su Yi mengabaikan orang ini dan berjalan menuju aula utama. Kamu berani. Mata pria berjubah piton berkedip, dan tubuhnya berkedip, mencoba menghalangi Su Yi. Boom! Semua orang terkejut. Su Yi tidak repot-repot melihatnya dari awal hingga akhir, dan berjalan ke aula. Teman Su. Xia Yunjing menyambutnya pertama kali, alisnya penuh kejutan. Saudara Su, ini benar-benar kamu. Xia King Yuan juga sangat bersemangat, matanya yang indah bersinar. Su Yi sedikit mengangguk dan berkata, aku pernah mendengar percakapanmu sebelumnya. Karena ini rapat, aku tidak akan diam. Hati Pu Surong tenggelam, dan dia pergi untuk menyambutnya terlebih dahulu, lalu berkata, Daois muda Su serius, klan Ziyuehu kami ada di sini tanpa paksaan. Ibu, bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu? Tidak menguntungkan baginya. Setelah jeda, dia menunjukkan tatapan pendiam dan berkata dengan penuh arti, dan kali ini bersamaku, ada juga beberapa orang tua dari klan, yang menunjukkan betapa klan peduli dengan masalah ini. Anggap saja serius, jadi tolong jangan khawatir tentang ini, rekan-rekan Taois, bagaimanapun juga. Hari ini tidak sama seperti dulu. Kata-katanya tulus. Bagaimana mungkin Su Yi tidak mendengar pukulan ringan dan peringatan dalam kata-kata Pu Surong? Dan Kaisar Xia juga sepertinya memikirkan sesuatu, dan hatinya menegang, dan transmisi suara mengingatkan, teman Su, kali ini Pu Surong menyatukan dua kaisar. Saat aku mengatakan ini, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar di luar aula, Yukue, siapa yang melukaimu? Sambil berbicara, seorang pria berjubah putih masuk. Wajah pria ini seperti mahkota batu giok, dan dia membawa pedang kuno di punggungnya. Lin Kong yang muncul di depan patung batu Su Yi di kota Jiuding sebelumnya. Melihat orang ini muncul, Pu Surong jelas lega, dan dengan cepat melangkah maju, berkata, leluhur tua, itu hanya kesalahpahaman kecil sebelumnya, jangan marah tentang itu. Benar-benar salah paham, jelas-jelas pria itu masuk ke tempat ini dan menyakitiku. Di luar aula utama, pria berjubah piton yang tergeletak di tanah mendesis keras. Tiba-tiba, mata Lin Kong menjadi dingin, menatap Su Yi seperti pedang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.